Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pemuda-pemudi di seluruh Nusantara dari Sabang hingga Merauke. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab Q&A dari salah satu subscriber. Kapan hari dia pernah menanyakan dengan pertanyaan yang berbunyi, ada nggak ciwi-ciwi atau cewek yang menanyakan pasangan Kak Alvin? Karena kan penggemarnya wis banyak, wis akeh. Penasaran jawaban dari motivator muda? Kira-kira Kak Alvin atau saya sudah punya pasangan apa belum? Sebenarnya pasangan yang seperti apa? Kita harus luruskan dulu nih. Pasangan dalam identitas tunangan, apa masih tahap pacar? Tentu kalau bahas ini sebenarnya jawabannya ada anak cewek maupun cowok yang kadang dia menanyakan siapa pacar Kak Alvin, siapa pacar Alvin. Namun bagi saya, apa pentingnya kita punya pacar gitu loh. Walaupun ya selama saya hidup di Surabaya kan sudah 5 tahun lebih nih. Ya memang kalau sebatas suka tentu ada. Tapi kalau misal hingga menjalin hubungan tanpa ikatan-ikatan yang legal, ikatan yang resmi, mulai saya masuk atau hidup di Surabaya pada tahun 2016 hingga 2021, saya belum pernah sekalipun mempunyai ikatan atau pacar dengan seorang wanita. Bukan berarti saya tidak suka ya dengan wanita. Jujur, namanya juga hidup berada di lingkungan yang sangat variatif, dengan dinamika kehidupan, estetika seorang kaum Hawa. Pasti sedikit banyak kita sebagai kaum Adam yang masih normal pernah sekali dua kali ataupun bahkan berkali-kali kita mengagumi seseorang. Bukan kita ya, tapi saya mengagumi seseorang, suka kepada seorang entah dari tingkahnya, cara komunikasinya, atau prestasinya. Namun bagi saya hal ini masih dalam konteks wajar. Tinggal bagaimana kita bisa menjaga hal tersebut dan tidak meminta kepada lawan jenis kita untuk menjalani sebuah ikatan yang kata anak sekarang ya pacaran secara Islam dan lain sebagainya. Namun bagi saya ya tidak ada hal demikian gitu loh. Kalau toh memang kita suka ya udah bilang gitu. Cuma dalam arti ya kita tetap bisa menjaga prioritas kita. Karena di dunia perkuliahan, terlebih kita masih satu gedung, satu kelas, ada kalanya kita terpengaruh terhadap lingkungan, terpengaruh melihat teman di sekitar kita yang sering bonceng sana sini, sehingga kita ya ketika terpengaruh ya masih wajar gitu loh. Wajar dalam artian ada kemungkinan besar untuk mengikuti sesuatu yang sering dilakukan oleh lingkungan sekitar. Sekuat apapun kita, kalau kita masih lengah dalam menjaga suatu prinsip hidup, maka kita akan terombang-ambing atau bahkan kita ikut arus dalam kehidupan di sekitar kita. Katakanlah kita dari rumah, dari kampung halaman masing-masing kita punya komitmen harus ini dan itu. Tapi saat melihat realita di dalam lingkungan yang baru, kita melihat anak yang sering menggunakan ini, kita masih tahan. Namun setelah kita digempur setiap hari, kita terpengaruh terhadap suatu rutinitas yang biasa kita lihat, terkadang kita bisa lengah di situ. Dan saya ingin menjawab, sebenarnya sudah dijawab ya.
Yaitu intinya saya hingga detik ini belum mempunyai ikatan dengan siapapun, walaupun sempat beberapa waktu lalu ada salah satu wanita yang pernah mengaku dia mantan saya. Namun seingat saya hingga detik ini pun saya tidak pernah menjalin ikatan dengan siapapun. Kalau toh memang ada orang yang masih mengaku bahwa dirinya pernah saya tembak, pernah saya sukai, kemudian kita menjalin ikatan, bagi saya itu adalah fitnah yang hanya dilakukan oleh satu pihak dan tanpa mempertanggungjawabkan apa yang telah diucapkan. Kalau perihal yang saya suka ya tentu Anda gitu ya. Dan saya sudah memikirkan juga kapan dan pada saat apa saya harus mencari, menentukan serta memilih calon pasangan hidup sehingga wanita tersebut insya Allah akan saya pilih dan pastinya saya akan serius gitu untuk membincangkan terhadap progres ataupun masa depan yang memang harus kita pikirkan, karena memang di dunia itu kita sebagai manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang, ada langit, ada bumi, termasuk ada aku, juga ada kamu. Semoga ini bisa menjawab dari pertanyaan subscriber saya. Ketika orang menyukai perjuangan, maka orang tersebut pasti menyukai orang-orang yang satu frame dengan dia. Dan jawaban dari saya dari pertanyaan ini ada, dan itu bukan 1-2 gitu loh, tapi banyak. Termasuk teman-teman saya yang cowok ya, yang masih seumuran dari dulu hingga sekarang kadang menanyakan hal tersebut. Intinya teman-teman pemuda-pemudi yang telah mendengarkan atau sedang mendengarkan video ini, mencari pasangan tidak harus secepat itu teman-teman, tidak harus secepat itu. Dalam artian prinsip saya, kalau kita mapan, insya Allah pasangan kita bakal mapan. Tapi kalau kita terlalu lumpuh, terlalu tergiur dengan keadaan, dikit-dikit harus mencari pasangan, ya itu wajar, karena bukan wajar, itu pilihan gitu loh. Tapi kalau misalkan teman-teman mau fokus untuk masa depan, teman-teman mau fokus terhadap sesuatu yang harus kita kejar tanpa embel-embel semangat harus punya pacar, maka teman-teman pasti bisa fokus gitu loh. Dan di sisi lain, saya beranggapan ketika saya mempunyai ikatan dengan seseorang, pasti waktu saya, timing saya akan terbagi. Kapan harus fokus terhadap diri sendiri dan kapan harus fokus terhadap pasangan yang masih tahap pacaran. Maka bagi saya itu sangat rugi besar gitu loh. Kita akan terbuang sia-sia dengan waktu bersama orang yang belum tentu dia bakal jodoh kita gitu. Tapi kalau misalkan teman sudah siap secara zahir dan batin, kemampuan, pekerjaan, kemudian orang tua pun sudah mensupport bahwa kita harus menjadi pasangan, maka berdoalah sebaik mungkin bahwa diri ini siap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari kita melakukan aktivitas sebagai mestinya, kita bakal dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Maka kalau kita sudah berusaha, kita sudah bisa menikmati apa yang kita lakukan dengan tanda kutip hal-hal positif, insya Allah tanpa terduga, tanpa kita kira, tanpa kita prediksi, orang-orang yang tepat akan datang pada waktu yang tepat. Maka jangan terlalu sibuk untuk memikirkan takut nggak kebagian jodoh, khawatir diambil orang. Karena sepintar apapun kalian, sekeras apapun kalian berusaha, kalau dia tidak ditakdirkan untuk kita, dia tidak akan jodoh dengan kita. Namun kalau misalkan kita sudah lari dari seseorang, kita menjauh daripada seseorang, tapi dia adalah jodoh kita, pasti akan ada saja hal-hal yang tidak terduga,
hal-hal yang bisa mempertemukan kita untuk dekat kembali dan kita bahkan nikah dengan orang tersebut. Yang jelas saya hingga detik ini mulai dari kelas 1 SMK saya punya prinsip ya tentang masalah pasangan ya. Hingga detik ini saya masih belum ada pikiran untuk merevisi prinsip tersebut. Maka diri ini masih sepakat, masih teguh untuk bisa mempertahankan apa yang sudah saya bangun. Terima kasih telah mendengar apa yang saya sampaikan. Ketika ini dianggap receh, tidak usah didengar, tidak usah diikuti. Namun kalau kiranya ini bermanfaat, ambil positifnya dan tinggalkan apa yang kiranya tidak baik bagi kalian semua. Saya Arvin Khairon. Di sini spesial ya, jawabannya tidak berkaitan dengan public speaking, personal development ataupun yang lain, tapi yang jelas ini masih ada motivasinya juga. Semoga bermanfaat. Saya Arvin Khairon, asal desa Maneron. Billahil ma'unah ila tariqil jannah. Tetap semangat, raih cita-cita kita dan lakukan yang terbaik sehingga yang datang pun kepada kita akan orang-orang yang pasti baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi.